Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Yudi Astianto dari SMP PGRI 2 Katibung, Lampung Selatan, akan membagikan aksi nyata topik kedua kurikulum merdeka, yaitu tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Apa itu kurikulum? Pengertian kurikulum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Lantas, bagaimana kurikulum yang baik? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Lalu, apa fungsi dari kurikulum? Fungsi kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum juga merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Mengapa kurikulum perlu berubah? Agar relevan dengan perkembangan zaman, agar memenuhi kebutuhan belajar murid, dan agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Kurikulum yang kita kenal, yang pertama ada kurikulum 2006, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang sering disebut KTSP, menggantikan kurikulum KBK. Yang selanjutnya di tahun 2013 ada kurikulum 2013 atau yang disingkat K13. Dan di tahun 2017 ada revisi kurikulum 2013. Dan sekarang kita akan menuju ke kurikulum merdeka. Fenomena perubahan pendidikan dulu dan sekarang. Dulu, sumber belajar murid hanya buku dari guru di sekolah. Cita-cita murid pun terbatas, mulai dari dokter, pilot, polisi, guru. Sumber pengetahuannya pun hanya narasi. Sekarang, sumber belajar murid berasal dari internet, buku, guru, bahkan dari orang tua. Cita-citanya itu pun beragam, mulai dari menjadi YouTuber, menjadi online shop, atau konten kreator, dan lain-lain. Bentuk sumber pengetahuannya pun mulai meningkat, dari mulai teks, narasi, audio, visual. Sebagai guru, kita harus siap mengikuti perubahan zaman. Itulah mengapa guru harus belajar sepanjang hayat. Siap menerima perubahan dan beradaptasi dengan perubahan. Guru harus keluar dari zona nyamannya dan belajar hal-hal baru. Mengutip dari perkataan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kerangka dasar dari kurikulum merdeka, yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional, yang kedua profil pelajar Pancasila, yang ketiga struktur kurikulum, yang keempat prinsip pembelajaran, asesmen, dan capaian pembelajaran. Kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan harus sesuai dengan karakteristik, keadaan kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri, atau yang sering kita sebut dengan KOSP. Ada 5 prinsip pengembangan KOSP. Yang pertama, berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di aksi nyata berikutnya. Jika berkenan, mohon isi umpan balik yang ada di deskripsi video.
Salam Bapak dan Ibu guru hebat.